Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri, absen 04 dari kelas PGSD Palembang. Ini saya akan membuat video pembelajaran untuk pembelajaran IPA di kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Berliana Putri dalam pembelajaran kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Siapa yang bisa jawab? Apakah tanaman yang ada di gambar tersebut? Ya, benar sekali. Itu merupakan tanaman padi. Tanaman padi ialah sumber daya alam hayati yang ada di sekitar kita. Apa sih sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Nah, yang termasuk sumber daya alam hayati itu ada tumbuhan, hewan, dan juga mikroba. Sumber daya alam hayati ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan bagi kehidupan manusia. Nah, di Indonesia terdapat berbagai macam sumber pangan. Apa aja sih sumber pangan yang menggantikan nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia? Ada yang tahu? Benar sekali, yang pertama itu ada tanaman jagung, tanaman singkong, dan juga kentang. Ketiga tanaman tersebut dapat menggantikan nasi sebagai sumber pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang dapat mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi ialah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Hebat ya, Indonesia memiliki lumbung padi nasional. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Ada yang tahu pertumbuhan padi dibagi menjadi berapa tahap? Ya, benar sekali, tanaman padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar dalam pertumbuhannya. Apa aja sih? Yang pertama, benih atau biji padi. Nah, benih atau biji padi ini dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Yang selanjutnya ini, setelah itu ada benih yang sudah bertumbuh kecambah. Benih yang sudah tumbuh kecambah ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindahkan ke dalam sawah. Jadi, setelah benih itu sudah siap untuk ditanam, bisa dipindahkan ke sawah yang akan menjadi tanaman padi. Nah, biji atau benih ini akan tumbuh hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga harus mengairi, memberi pestisida, dan pupuk pada tanaman padi. Selanjutnya, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah ialah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan sebagai benih lagi.
Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang kita biasa sebut dengan beras. Cara merawat tanaman padi? Ya, tanaman padi itu dapat dirawat dengan cara yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, apabila jumlah penduduk Indonesia ini semakin meningkat, pastikan kebutuhan untuk mengonsumsi beras akan lebih meningkat lagi dan juga besar. Penggunaan beras itu harus sesuai dengan kebutuhan. Itu akan sangat membantu bagi kita untuk merawat tanaman padi. Sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.